Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Yus. Bisa minta waktunya sedikit Bu? Boleh Bu, silahkan Bu. Gini Bu, saya ada permasalahan. Permasalahan itu di dalam kelas dengan salah seorang murid saya. Setiap saya mengajar, ada saja yang dia lakukan Bu. Untuk mengalihkan perhatian saya dengan teman-temannya. Oke, baik Ibu. Apa yang dia lakukan Bu sehingga dapat mengalihkan perhatian Ibu dan teman-teman sekelasnya Bu? Bisa Ibu ceritakan? Oke Bu, siswa saya tuh kan namanya Fajri. Fajri ini di saat dalam pembelajaran selalu menggendang-gendang mejanya Bu, sambil nyanyi lagi. Sehingga saya dan teman-temannya terganggu dalam belajar dan perhatian saya dengan teman-temannya itu selalu tertuju kepada dia. Oke, jadi itu ya Bu yang dilakukan si Fajri ini di dalam kelas. Lantas Iya Bu. situasi ideal yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu Yus? Saya ingin murid saya itu fokus menyimak penjelasan saya dalam pembelajaran saat saya melakukan belajar di kelas Bu. Kalau jika anak itu fokus dalam pembelajaran, tentu kan dalam pembelajaran saya itu kan akan enak. Dan juga tujuan pembelajaran itu kan bisa tercapai dengan baik. Jadi Ibu inginnya si Fajri ini fokus ya Bu menyimak penjelasan Ibu di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, terus kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan supaya si Fajri ini fokus dalam menyimak Ibu dalam belajar? Oke Bu, yang harus saya lakukan itu melakukan pendekatan secara individu terhadap Fajri. Saya akan menanyakan kepada Fajri cara mengajar saya tuh seperti apa yang dia mau ataupun pembelajaran saya tuh seperti apa yang dia inginkan. Jadi kalau seperti yang dia mau tuh saya tahu apa yang dia inginkan. Jadi kan dapat dia mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Dan juga kemudian saya ingin berusaha mengadakan refleksi terhadap pembelajaran saya yang saya lakukan Bu. Sehingga dengan perbaikan yang saya lakukan itu sesuai hendaknya dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, tadi saya sudah mendengarkan Ibu ya. Saya menangkap adanya keinginan Bu Yus nih untuk terus berusaha menghadirkan fokus anak di dalam belajar ya Bu. Apa Iya, seperti itu? baik Bu. Iya Bu, benar sekali. Saya ingin anak ini fokus di dalam pembelajaran setiap kali saya masuk. Karena dan juga saya tuh ingin siswa saya tuh pembelajarannya bisa dia capai dan juga tujuan pembelajaran hari itu terlaksana dengan baik. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yus akan melakukan pendekatan secara individu kepada Fajri ini Bu? Rencananya akan melakukan pendekatan ini dalam minggu ini Bu. Pokoknya secepatnya lah ya Bu. Sehingga permasalahan-permasalahan saya di dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas cepat tuntas Bu. Iya, mantap sekali ya Bu Yus ya. Semoga kedepannya nanti bisa tercapai ya Bu ya. Oke Bu Yus, Iya. ini di penghujung sesi kita ini ya, kebetulan karena saya ada kelas ini Bu. Kira-kira yang bisa ya atau yang sudah Ibu dapatkan pada sesi percakapan kita kali ini apa Bu Yus? Oke Bu, yang saya dapatkan itu
Pada sesi ini saya tuh merasa senang, merasa bahagia karena saya sudah memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana menghadirkan fokus anak di dalam pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan, Bu. Oke, baik Bu Yus. Semoga kedepannya berhasil. Nanti setelah Ibu menjalankan rencananya ini, boleh kan saya mendengarkan lagi gimana hasilnya ya Bu? Boleh, Bu. Secepatnya, Bu, saya akan beritahukan kepada Ibu kapan Oh, saya melaksanakannya. oke Bu Yus. Terima kasih banyak, Bu, Sama-sama bantuannya. Bu Yus. Oke Bu Yus, silahkan. Assalamualaikum Bu Yus. Boleh minta waktunya sedikit nggak Bu? Saya ada unek-unek nih Bu yang ingin disampaikan kepada Bu Yus. Waalaikumsalam, Bu Yesi. Ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, sebenarnya saya mau cerita tentang satu eskul saya nih Bu. Ada apa dengan eskul Ibu? Kepo saya. Di sekolah saya itu kan Bu, udah tahun ketiga nih memakai kurikulum Merdeka. Jadi inti dari kurikulum Merdeka itu salah satunya kan untuk menggali potensi dan minat anak. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan kemudian mengeksplorasi bakat minat anak itu melalui program eskul Bu Yus. Nah, sekolah saya itu kan memiliki berapa eskul. Salah satu eskul yang ada itu adalah eskul jurnalistik Bu, di mana di situ saya sebagai pembina dari eskul jurnalistik. Nah, yang menjadi kerisauan saya itu adalah sedikitnya anak-anak yang mau bergabung di jurnalistik ini, Bu. Memang sih, Bu, eskul jurnalistik ini baru kami adakan itu sekitar 2 tahun nih, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi keresahan Ibu itu tentang sedikitnya minat anak di bidang jurnalistik. Iya, Bu Gus. Karena kalau saya bandingkan kalau dengan eskul yang lain, itu peminat eskul jurnalistik itu sangat sedikit Bu jumlahnya. Apabila kalau kita bandingkan dengan kapasitas siswa yang ada di sekolah saya itu jumlahnya ada sekitar 400-an lebih, Bu. Oh, memangnya berapa jumlah anggota eskul Ibu sekarang? Saat ini ya Bu, anggota eskul saya 6 orang. Sementara seperti yang saya katakan tadi, untuk bidang eskul lain itu banyak peminatnya. Jadi ada sekitar 40, 50, bahkan ada yang nyampe 80 orang Bu untuk satu eskul. Oh, lantas keadaan yang ideal menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, yang ideal itu ada peningkatan jumlah peminat eskul jurnalistik Ibu. Setidaknya kan dari sekarang itu dari angka 6, dari yang berjumlah 6 orang, saya naik jadi 10 atau 15 orang jadilah. Saya nggak muluk-muluk tuh pengennya 40, 50, cukup sampai 10 atau 15 orang aja progresnya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi keinginan Ibu adanya penambahan keanggotaan tim jurnalistik. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ada banyak hal sih Bu yang perlu saya lakukan untuk menarik minat anak ini agar tertarik untuk ekskul jurnalistik ini Bu Yus. Jadi saya itu berusaha untuk menerbitkan karya atau tulisan-tulisan anak ini ke media cetak atau ke media online. Saya sudah mencoba untuk memposting tulisan anak ini ke media sosial seperti di Facebook
sekolah, seperti di TikTok, di Instagram, begitu. Bahkan ada beberapa karya anak ini yang sudah diterbitkan oleh media online sih Bu. Jadi sudah sampai ke tahap itu Bu Yus. Saya rasa apa yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai. Saya apresiasi itu ya Bu. Saya menangkap adanya upaya yang Ibu lakukan itu terus sebisa mungkin Ibu menarik minat anak didik tertarik dan bergabung dengan ekskul jurnalistik. Iya Bu Yus. Jadi saya berharap sekali Bu agar anak-anak ini mau bergabung dengan tim jurnalistik ini Bu Yus. Jadi kapan rencana Ibu akan melakukan? Ini kan Bu, kita kan masih memasuki tahap ajaran baru nih Bu Yus. Jadi masih dalam proses pendataan minat anak juga. Anak ini berminatnya dalam bidang jurnalis, dalam bidang ekskul yang mana. Jadi untuk awal ini upaya saya dan tim di sini maksudnya anak-anak ekskul yang 6 orang ini Bu. Jadi kami berusaha untuk mempromosikan tentang kelebihan dari ekskul jurnalistik ini Bu. Itu kami lakukan, kami ekspos di mading sekolah yang gampang terlihat oleh anak-anak. Kemudian kami juga mengadakan unjuk kebolehan mengenai jurnalistik ini Bu Yus. Wah, sudah bagus itu Bu. Apalagi di awal tahun ajaran baru ini. Sangat diperlukan untuk mempromosikan programnya kepada murid-murid baru. Saya doakan ya Bu, agar nantinya ada peningkatan jumlah anggota ekskulnya ya. Amin, makasih ya Bu Yus. Mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan jumlah peserta dari ekskul jurnalistik ini Bu Yus. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Yus, rasanya kok lega kali Bu Yus. Alhamdulillah Bu, insya Allah saya akan selalu mendukung Ibu. Lain kali saya boleh tahu ya Bu, bagaimana progres keanggotaan ekskul Ibu. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Yus. Boleh Bu Yus, nanti saya boleh ya cerita-cerita lagi untuk menceritakan bagaimana progres keanggotaan tim jurnalistik ini Bu Yus. Terima kasih Bu Yus atas waktunya Bu Yus. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Desi. Bu Yesi.